Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Rian akhirnya berhasil membujuk gadis keras kepala itu untuk bisa menerima semua keadaan ini. Sepanjang perjalanan mereka pulang, berulang kali dia mengatakan bahwa akan ada berkah di tiap musibah. Kalimat yang sama seperti yang Bi Santi ucapkan semalam kepadanya. Untuk berjuang agar bisa sembuh, untuk menjalani pemeriksaan yang intensif agar bisa dilakukan penanganan yang tepat. Tidak terus menyalahkan Tuhan dan coba bersyukur. Alika masih diberi hidup, masih diberi nikmat yang lain. Sebenarnya Alika sempat menangis saat digendong Erlan, namun dia buru-buru menghapus air mata itu, menyimpan semua sesak di dadanya sendiri. Namun Alika tidak sadar saat dia semakin memeluk Erlan dan menyandarkan kepalanya di pundak pria tersebut. Rasa nyaman yang seperti penguat untuk dia bisa bertahan. Hari pun berlalu, senyum di wajah Alika jadi semakin sering terlihat. Dia bahkan menemani Erlan saat pria itu memasak di dapur. Erlan tugas memasak dan Alika tugas mencicip. Enak, jujur Alika. Aku tahu kamu gadis kesekian yang sudah memuji aku. Cih, kesal Alika dan malah membuat Rian tertawa. Kini membuat gadis itu kesal adalah hobi yang baru. Karena baginya Alika terlihat sangat cantik jika menunjukkan wajahnya yang ketus. Kamu tidak percaya, selain pintar memasak, aku juga adalah pria yang tampan. Ucap Rian lagi, bicara dengan penuh percaya diri. Bi Santi, aku ingin muntah, teriak Alika, tak kuasa mendengar ucapan penuh percaya diri Rian. Ayo ke kamar mandi, ajak Bi Santi dengan tergesa. Dia benar-benar cemas, langsung berlari saat mendengar teriakan Alika, padahal dia sedang menyapu di depan. Dan sikap Bi Santi itu semakin membuat Rian tertawa terbahak-bahak. Alika jadi semakin kesal saja, sementara Bi Santi bingung. Aku tidak ingin muntah sungguhan, Bi, tapi Erlan sangat menjijikkan. Dia bilang dia adalah pria yang sangat tampan. Jelas Alika. Bi Santi bernafas lega, artinya Alika baik-baik saja. Memang seperti itu Alika, Erlan sangat tampan. Bibi, kenapa tidak ada yang membela aku di rumah ini? Geram Alika. Bi Santi tersenyum dan geleng-geleng kepala. Lalu dia putuskan untuk pergi dari sana dan kembali menyelesaikan pekerjaannya di depan. Kamu tidak percaya? Kalau begitu, buktikan saja, ucap Rian setelah tawanya mereda. Dia mematikan kompor dan langsung duduk di hadapan Alika. Alika yang sejak tadi berada di kursi meja makan. Apa maksudmu? Tanya Alika. Sentuh wajahku dan buktikan sendiri betapa tampannya aku ini. Cih, benar-benar menyebalkan. Aku pastikan wajahmu tidak akan setampan itu. Tanpa ragu, Alika mengangkat kedua tangannya dan Rian pun mendekatkan wajah sampai akhirnya Alika benar-benar bisa menyentuhnya. Dek, ada debaran yang entah milik siapa, namun sentuhan itu mengalir rasa asing bagi keduanya. Alika mulai meraba, menyentuh wajah Erlan yang sangat lembut, alis yang begitu tebal, hidung yang sangat mancung, bibir yang cukup tebal, dan rahang yang ditumbuhi bulu-bulu kasar, terpahat dengan sempurna. Menurut sentuhannya, Erlan memang tampan, tapi tetap saja sebelum Alika melihat secara langsung, dia tidak akan percaya. Jelek, ucap Alika ketus. Bohong, balas Rian. Memang jelek, tampan. Apa kamu punya kekasih? Tidak, berarti memang jelek. Astaga, pertanyaanmu itu jebakan.
Terserah, jadi jangan mengaku tampan, jangan membuatku kecewa ketika sudah bisa melihat nanti. Heh, Rian yang gemas mengusap puncak kepala Alika dengan kasar. Erlan, pekik Alika. Sore itu hujan turun. Alika baru saja selesai mandi ditemani oleh Bisanti. Kini Alika sedang duduk di kursi meja riasnya dan Bisanti menyisir rambut panjangnya dengan lembut. Sayup-sayup terdengar suara hujan rintik di luar sana. Awalnya pelan, namun lambat laun berubah jadi cukup deras. Ada juga hembusan angin yang cukup dingin. "Bi, hujan ya?" tanya Alika. "Iya, Al, Bibi akan tutup jendelanya." "Jangan," cegah Alika. Suara yang tinggi membuat langkah kaki Bisanti seketika terhenti, padahal baru satu langkah dia ambil untuk menuju jendela itu. "Jangan ditutup, Bi, aku mau lihat hujannya," ucap Alika tanpa sadar. Namun detik itu juga dia langsung tahu bahwa ucapannya salah, lalu buru-buru pula untuk membenahinya. "Maksudku, ayo kita lihat sama-sama," ajak Bisanti. Dia menyentuh pundak Alika dengan lembut. Pasti Alika kembali merasakan sesak di dadanya lagi, pikir Bisanti. Dan Alika tidak menjawab lagi. Dia hanya menurut saat Bisanti membantunya bangkit dan mereka berjalan menuju jendela tersebut. Angin jadi semakin jelas Alika rasakan. Dua tangannya maju ke depan dan mulai meraba-raba jendela tersebut. Aliran air dari atas rumahnya mengucur dengan cukup deras. Perlahan Alika pun mengeluarkan tangannya hingga berhasil menyentuh air hujan tersebut. Terasa sangat nyata ketika tangannya bisa merasakan seperti ini. Alika tersenyum dan Bisanti bisa melihatnya, hingga membuat Bisanti pun ikut tersenyum juga. Diam-diam Bisanti pun bangga dengan bagaimana perjuangan Alika hidup selama ini. Anak panti asuhan yang bekerja sembarang untuk bisa menempuh pendidikan, sampai akhirnya bisa jadi seorang pramugari. "Bibi yakin, sangat yakin, sebentar lagi kamu pasti bisa kembali melihat Alika," ucap Bisanti dengan perasaannya yang begitu tulus. Alika sampai bisa merasakan ketulusan itu. Selama ini dia tak benar-benar pernah mendapatkan kasih sayang dari seseorang. Ibu panti asuhan pun tidak menyayanginya seperti ini. Beberapa tahun pertama saat Alika mulai bekerja, ibu panti asuhannya bahkan berulang kali meminta uang dengan paksa, katanya untuk membayar selama Alika tinggal di sana. "Bi, apa Pak Rian membayar Bibi dengan mahal untuk jadi pelayanku?" tanya Alika. Sikap Bisanti dan Erlan pasti tak lepas dari banyaknya jumlah uang yang mereka terima. Alika memang beranggapan bahwa apapun bisa dibeli dengan uang, termasuk kasih sayang. "Kenapa bertanya seperti itu, Alika?" tanya Bisanti. Alika tidak langsung menjawab. Dia lebih dulu mengulurkan satu tangannya lagi hingga kedua-duanya menyentuh air hujan tersebut. "Sejak pertama kali kita bertemu, Bibi memperlakukan aku dengan sangat baik. Bahkan aku bisa dengar saat Bibi menangis di malam hari. Bibi menangis karena melihat aku yang malang," terang Alika. "Bibi pasti melakukan itu semua karena mendapatkan bayaran yang mahal, kan? Bukan karena benar-benar tulus mengasihani aku," timpal Alika kembali mengajukan pertanyaan. Namun kini suaranya terdengar lebih lirih dan hal itu membuat Bisanti terenyuh. Meski sulit untuk menjawab, namun Bisanti tetap buka suara. "Bibi memang dibayar, Alika, bayaran yang lebih mahal daripada jadi pelayan biasa.
Dan tentang ketulusan, Bibi juga tidak bisa banyak menjelaskan, biar hatimu saja yang merasakannya. Balas Bi Santi, bicaranya lembut sekali, keibuan, dan jawaban itu kembali berhasil membuat dada Alika terasa sesak, andaikan dia bisa memiliki ibu seperti Bi Santi.